Iya. Itu kepalamu yang botak isinya apa sih? Hah? Segumpal lemper, segumpal adonan lemper, apa ada otaknya di situ? Hah? Jangan gatel deh. Baru setelah saya mempelajari Islam dan Quran 5 tahun lalu secara otodidak, saya baca sendiri Quran. Ya, saya selidiki bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Saya baca Sirah Nabawiyah, baru saya ngerti ternyata Muhammad itu pedofilia, suka sama bocil. Bukan hanya itu, di bibinya sendiri diembat, dia tidur sama bibinya, namanya Kaula binti Hakim. Dia tidur sama mayat, teman-teman. Bibinya sendiri, mayat sudah meninggal itu ditiduri sama dia. Luar biasa. Oh, bibinya mayat, terus Ya, ditidurin. Ih, ya enggak waktu hidup dia tidurin juga, tapi setelah mati Kaula binti ditiduri Hakim juga setelah mayat ditidurin juga. juga. Iya, Ih, katanya supaya meringankan dari siksa kubur, kata Muhammad. Muhammad itu aduh. tidur dengan mayat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para polikardus ini stres sekali teman-teman. Segala cara mereka lakukan untuk menjelek-jelekkan agama Islam, untuk membujuk rayu agar umat muslim mau murtad. Tetapi semua gagal total. Semua rencana mereka gagal total. Belum lagi, mereka mulai melakukan hujatan demi hujatan kepada agama Islam. Salah satu bentuk hujatannya adalah menginjak kitab suci Quran. Dan itu sudah dilakukan oleh 2 orang. Ya. Dalam waktu dekat ini, dari kalangan Polikardus yang berdebat di medsos, ada 2 orang. Yaitu Ibu Utiwati Mena dan juga Sofiatul Almayat. Kita tahu Bu Uti beberapa hari yang lalu sudah duluan kembali ke rumah Bapak. Kembali ke rumah Bapak, di mana kita lihat bahwa itulah hukuman dari orang yang berani menginjak kitab suci agama orang lain. Kalau kita lihat ya, itu hukuman yang harus diterima oleh Utiwati Mena. Dan tentu saja, Sobkatul Almayat itu sudah mulai panik, sudah mulai memikirkan bagaimana nasib dia. Apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dan ini membuat Sobkatul tuh makin ngamuk, makin panas. Ya, makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Jadi sangat tidak nyaman. Mulailah dia marah ke sana kemari. Dia lihat apalagi. Dia lihat sekarang ini orang-orang seperti Kodondi itu mulai diundang di podcast di mana-mana. Podcast channel nasional, channel yang selama ini nggak membahas agama, tiba-tiba sekarang jadi bahas agama. Dr. Richard lah, Denny Sumargo lah, termasuk Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier dengan program login-nya selama bulan puasa ini, tentu saja itu membuat Sobkatul tambah ngamuk. Apa-apaan ini gitu kan? Kok ada yang sebelumnya cuma podcast ngundang orang membahas isu nasional, ini kok tiba-tiba jadi bahas agama? Kan gitu. Jadi bahas login. Ini kan membuat yang namanya Sobkatul tuh makin menjadi-jadi emosinya. Dan salah satu bentuk meluapnya emosi Sobkatul adalah dengan memaki Deddy Corbuzier sekaligus membuat fitnahan-fitnahan. Karena memang Polikardus ini bisanya cuma buat fitnah. Dan pada kesempatan ini saya mau tampilkan ya. Saya berharap video ini sampai kepada Om Deddy, supaya Om Deddy dengar bagaimana Sofiatul ini memfitnah Anda, ya, mengata-ngatai Anda. Dan kita tahulah Sofiatul ini adalah seorang penghujat kelas berat, yang kalau hujatannya ini udahlah, nggak ada lawan. Untuk sementara ini belum ada lawan. Mengimbangi ada tuh, Ki Ahmad, PC The King, ya, nah, itu mengimbangi. Tapi Sofiatul itu kalau untuk hujatan masih top lah. Dimana dia ngamuk kepada Om Deddy tentunya. Bagaimana ngamuknya, saya akan putarkan. Ya, jadi bagi teman-teman, ini saya putarkan, saya harap teman-teman bisa bersabar, karena memang omongannya tuh jahat sekali. Selain menyerang Deddy Corbuzier, dia juga menyerang agama Islam. Inilah saya bilang Polikardus ini jahatnya minta ampun. Kalau memang Anda tidak suka dengan orangnya, serang orangnya, nggak apa-apa. Artinya Anda bermasalah dengan orangnya gitu. Jangan Anda kait-kaitkan dengan agama. Kenapa selalu ya? Anda nggak suka sama orangnya, nggak suka sama Bang Zuma, nggak suka sama Kodondi. Yang Anda maki agamanya selalu.
Itu jahatnya Polycarpus. Kalian bisa lihat bedanya kita dengan mereka. Kalau saya nggak suka dengan orangnya, saya bilang orangnya, ini mereka ini Polycarpus, cuman cari keuntungan. Bagi teman-teman yang belum tahu Polycarpus, Polycarpus adalah polemikus yang dibayar, yang melakukan polemik, membuat statement-statement berpolemik untuk mendapatkan kardus uang. Untuk mendapatkan kardus uang. Itulah kenapa disebut Polycarpus mereka. Jadi kita dengarkan dulu, tetapi bagi teman-teman yang nggak kuat, ya silakan di skip. Ya silakan di skip. Ini full hujatan. Kalau Sofiatul udah ngomong, mulutnya itu beracun, dan isi otaknya itu memang adalah setan semua. Setan semua. Kita dengarkan. Tapi nanti kita akan putar yang lebih menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak mau dengar bagian Sofiatul, nggak apa-apa, skip aja. Ya, silakan. Tersebut. Lalu membandingkannya Saya kasih tahu kitab kamu ya, tersebut Cina satu dengan botak ini. kitab agama yang Ya, lain. yang botol ini. Ya. Elia Miron diundang ke podcastnya Richard Lee adalah pandangan dari sisi Kristen yang dia katakan Nasrani. Ya, karena Richard Lee itu nggak ngerti apa-apa tentang agama. Ya, makanya botol sama botolnya kayak kamu. Ya, yang katanya sebentar lagi mau dimualafkan sama Donditan katanya. Puji Tuhan lah, syukur, alhamdulillah. Biarlah yang botol-botol masuk ke sana kayak kamu itu. Ya, dia diundang oleh Richard Lee untuk diminta dari sudut pandang Kristen. Bagaimana pandangan Kristen tentang apa yang terjadi antara Palestina dengan Israel? Sekali lagi kamu mengatakan itu genosida. Saya kasih tahu kamu ya. Yang menyerang duluan itu Hamas, kelompok teroris. Dan itu sudah dinyatakan kelompok teroris bahkan oleh Saudi Arabia. Ya. Israel tidak memerangi rakyat Palestina, yang dia perangi adalah organisasi teroris yang bersembunyi di belakang rakyat Palestina. Saya kasih tahu kamu. Kalau Israel memerangi Palestina untuk apa? Dia mensuplai air dan listrik kepada masyarakat Palestina. Betul nggak teman-teman? Ya, Bu. Untuk apa? Lu kalau saya nggak sudi, lu ngapain? Matiin aja sekalian semua itu rakyat Palestina, tinggal dibom kok. Gaza itu kecil teman-teman. Habis. Untuk apa? Menyumbang internet, ya, menyumbang air, menyumbang listrik ke rakyat Palestina di Gaza untuk apa? Saya tahu kamu, Jadi saya rasa untuk orang sekelas kamu yang subscribernya 21 juta ini katanya, kamu telah masuk ke kamar orang dan itu kebotolan kamu. Elia membawa Alkitab atas permintaan Richard Lee. Itu memang atas permintaan daripada Richard Lee. Jelas saja ketika kalian Indonesia membawa perang antara Palestina dan Israel kepada ranah agama, kita juga berhak bicara. Jangan kamu pikir kalian Muslim itu mayoritas, kalian boleh seenaknya membom gereja di Indonesia, boleh seenaknya membubarkan ibadah di Indonesia. Jangan kurang ajar kalian. Kita tahu kok untuk alasan apa? Untuk alasan wanita apem. Dan untuk alasan apa? Subscriber uang. Kamu mualaf. Lu kalau enggak, mana ada orang yang pinter kok percaya sama Allahnya pagan Quraisy? Katanya kau pinter. Pernah baca nggak isi Quran, isinya apa? Air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. What's that? Saya kasih tahu kamu ya, Deddy Botak, Deddy Corbuzier. Quran adalah buku terstupid, terbodoh yang pernah saya baca seumur hidup saya. Ampuradul berantakan, kisahnya berantakan, ayatnya tidak tersusun rapi. Campur aduk di mana-mana. Membaca kisah Ramayana dan Mahabharata jauh dibandingkan kisahmu. Bahkan kisah Candy maupun kisah Kung Fu Boy itu loh lebih bagus daripada kisah Quran yang berantakan kemana-mana. Sudah berantakan, anakronisme pula. Saya sudah mengomentari kemarin kenapa Donditan nggak bisa membuktikan Dede Ica Almaci ini adalah tokoh sejarah. Karena Isa Almasih di dalam Quran itu hidup dan lahir pada zaman Musa. Saya kasih tahu kamu. Kalau kamu pinter, ya, tidak ada orang pintar itu jadi mualaf. Saya kasih tahu kamu. Hanya orang goblok yang menyamakan Isa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam Quran, Isa Almasih itu keponakannya Musa dan Harun. Ibunya di surah 19 ayat 28 adalah saudara perempuan Harun. Harun adalah saudara laki-laki Musa. Maryam, ibunya Isa, itu melarungkan Musa ketika masih bayi di dalam Quran. Dan Maryam ini anaknya Imron. Imron adalah ayahnya Musa dan Harun juga.
Jadi Dede Ica Almace itu hidup pada zaman Musa, keponakannya Musa. Dia kalau manggil Musa itu Om. Dia dibunuh oleh Bani Israel zaman Musa. Quran surah An-Nisa ayat 153 sampai 157, Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Dia dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Isa itu dibunuhnya. Hanya orang bodoh yang percaya di dalam Quranmu, Sulaiman itu punya karpet terbang yang memuat 14.000 orang. Hanya orang bodoh yang percaya Quranmu itu mengatakan matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Only stupid people believe in Quran. Yeah. The most stupid book I've ever read in my life, the most unchronological book I've ever read in my whole life, my entire life. A poem book, stupid. Demi kuda berlari terengah-engah. Anda baca surah 100, teman-teman. Demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Wopo wi. Kita puisi. Gak ada hubungan. Anda baca surah sapi betina, surah Al-Baqarah. Semua nama Nabi masuk di situ. Pusing Anda. Ya. Penuh dengan mimpi-mimpi. Isra Mi'raj katanya Nabi Muhammad ini yang suka menggauli babu. Namanya Maria Qibtiyah pada malam gilirannya Hafsah istrinya. Dan diranjang istrinya. Dia kepergok basah sedang berzina dengan pembantunya Hafsah. Itulah akhlak mulia si Mamat Cabul itu. Ya. Si Mamat Cabul itu menggauli babunya Hafsah, turunlah ayat surah At-Tahrim. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Menggauli anak kecil, bayi usia berapa yang disarankan ulama? 1 hari. Bahkan disarankan 3 bulan sudah boleh dinikahi, walaupun belum boleh disetubui. Surah berapa? Surah 65 ayat 4. Akhlak bejat moral Nabi. Saya tidak pernah melihat Nabi sebejat Muhammad, dan kebejatan akhlak moral Muhammad yang menggauli babu, menikahi anak kecil, ya, membunuh, menyebarkan Islam dengan pedang, yang didukung oleh ayat-ayat firman Allah yang keluar dari mulutnya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Mengikuti sunnah Nabi palsu ini masuk penjara. Mengikuti surat At-Taubah, bunuhlah dan penggalah orang-orang kafir itu. Dikejar Yesus 88. Menggauli babu, mengikuti surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Boleh menggauli pembantu, pebabu. Dipotong titiknya sama istrinya. Menikahi bocil itu Syekh Puji, menikahi anak 7 tahun, mengikuti sunnah Muhammad, masuk penjara 2 tahun di penjara, gara-gara pedofilia. Luar biasa. Ya, kita lihat. Apa kata yang katanya orang smart people ini yang percaya bahwa air mani keluar dari tulang sulbi. Saya mau lihat Deddy Corbuzier. Apakah tulang belakangmu keluar sperma? Dan apakah istrimu itu keluar air mani dari dadanya? Dari tulang dadanya? Kita lihat. Sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Kita lihat siapa yang masuk ke kamar orang lain ya. Dan Anda koar-koar. Seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Bukan lebih jelek. Islam itu agama palsu. Nabinya cabul, kitabnya dongeng. Karangan palsu. Bukan lebih jelek. Quran itu kitab palsu, saya kasih tahu kamu. Ya, bahkan kalian gak pernah punya kitab Quran asli zaman Muhammad. Ya. Aja gak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya gak berani. Kenapa nggak berani? Tentu saja karena money, karena uang, betul? Karena dia mau meraih penggemar subscribernya yang adalah muslim. Untuk apa? Menghasilkan uang buat dia. Ya, kalau kamu membaca Quran dan kamu mengerti isi Quran, sudah pasti murtad. Hanya orang yang punya akal logika yang sehat. Minimal IQ-mu 120 lah. Tidak perlu secerdas saya. Sudah pasti murtad dari Islam. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran. Toleran, betulkah? Nanti kita lihat ya. Apakah Indonesia sangat toleran? Tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan. Ceritanya Cina satu ini lupa tahun 1998 berapa banyak wanita-wanita Cina yang diperkosa, toko-toko Cina yang dijarah. Saya tanya sama teman-teman, masih ingat teman-teman? Ya, Bu, saya masih kecil waktu itu. Hah? Iya, Bu. Dia lupakan sejarah. Ketika orang bertakbir Allahu Akbar, lalu cewek-cewek Cina ini diperkosa. Ini belum selesai loh kasusnya sampai sekarang. Betul nggak? Kasus tahun 1998 ini ketangkep nggak orang-orang yang memperkosa wanita-wanita Cina ini?
Kamu Nah, lupakan sejarah, Deddy Corbuzier. Siapa yang memperkosa dan menjarah toko-toko Cina itu? Hah? Customer saya orang Cina tuh tembok rumahnya sampai dibuat tinggi-tinggi, apa trauma dia akan 1998. Ya apa enggak? Saya tanya teman-teman. Iya, Bu. Hanya Cina botol yang jadi muslim kalau bukan ketemu apem. Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong keren, kamar gue dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih, ya kan? Ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar. Saya sudah berkata berkali-kali ya, selama belasan tahun saya menjadi Kristen, saya tidak pernah mendengar satu pendeta pun yang berkhotbah tentang siapa Muhammad dan apa itu Quran. Betul nggak teman-teman? Iya, Bu. Yang kain nama katakan, nggak usah pura-pura lah. Di gereja kan dikatakan Muhammad pedofil. Saya nggak pernah tahu loh Muhammad itu nikahi anak kecil sampai saya tuh terjun di dunia apologet. Betul nggak? Baru setelah saya mempelajari Islam dan Quran 5 tahun lalu secara otodidak, saya baca sendiri Quran. Ya, saya selidiki bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Saya baca sirah nabawiyah, baru saya ngerti ternyata Muhammad itu pedofilia, suka sama bocil. Bukan hanya itu, di bibinya sendiri diembat, dia tidur sama bibinya, namanya Kaula binti Hakim. Dia tidur sama mayat, teman-teman. Bibinya sendiri, mayat sudah meninggal, itu ditiduri sama dia. Luar biasa. Oh, bibinya mayat, terus ditidurin. Ya, enggak, waktu hidup dia tidurin juga, tapi setelah mati Kaula binti Hakim Setelah mayat juga. Iya. Ih, Katanya supaya meringankan dari siksa kubur, kata Muhammad. aduh, Muhammad itu tidur dengan mayat, teman-teman. Menggauli mayat. ngeri. Ya. Penyakit. Tapi kalau Anda tengok ustadz-ustadz itu kalau khotbah di masjid, saya tuh denger jadi pakai kuping saya yang 2 ini loh. Menjelek-jelekkan Kristen, betul? Kita tidak seperti orang Kristen. Saya kaget loh waktu itu, Bu. Puji Tuhan saya dibukakan. Saya tuh terima komplain, rumah saya tidak terlalu dekat dengan masjid. Kompleks saya tuh kompleks elit, jadi nggak dekat dengan masjid. Ketika saya dengar ada komplain dari teman-teman Kristen saya, tahu nggak rumah gue itu dekat-dekat toa, katanya toa sentor ke gue. Wah, kalau khotbah Jumat, itu mengkafir-kafirkan orang Kristen. Aku pertama, oh iya, aku cuman biasa aja. Tapi ketika aku makan, pada itu aku makan, ya makan di satu kayak warung begitu. Aku lagi perjalanan keluar kota, depannya masjid. Lah pas Jumatan, lah saya kan denger, wong pakai toa disentor, betul nggak? Saya dengar pakai kuping sendiri. Loh kok mereka khotbahnya menjelek-jelekkan Kristen ya? Iya. Kita ini Allahnya 1, Kristen tuh Allahnya 3, orang kafir. Loh, saya selama di gereja belasan tahun loh nggak pernah dengar pendeta itu mengkhotbahkan Muhammad. Saya baru tahu kalau Muhammad itu anak haram. Lahir 4 tahun sampai 7 tahun setelah bapaknya mati. Ketika saya tuh belajar Quran dan Islam, baru tahu saya kalau Muhammad itu anak haram. Aminah itu melakukan apa yang namanya pernikahan berkelompok atau zawaj al-rahid. Nggak ketahuan bapaknya siapa. Dan dia menisbahkan Muhammad ini kepada Abdullah namanya bukan Abdul Alat. Muhammad itu nama aslinya adalah Katem bin Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Saya nggak akan terlalu banyak tanggapi, karena menurut saya ya, nggak ada isinya, nggak ada poinnya, seperti yang dibilang pendeta Blukus Suntur ya. Entah apa aja nih ya. Entah apa aja yang ngomong sama Sofiatul. Jadi kita tahulah, fitnahan-fitnahan mereka tuh fitnahan basi yang sudah sering kita jawab, dan mau berapa kali pun kita jawab, mereka pura-pura tidak dengar. Karena paling susah untuk mengajari orang adalah orang yang memang tidak mau belajar. Kalau orang udah nggak mau belajar, kamu ajari bagaimanapun, ya mereka tetap akan bebal. Mereka tidak akan terima gitu. Sama seperti siapa orang yang paling susah untuk dibangunkan? Bukan yang tidur ngorok, bukan yang badan besar. Ya. Tetapi orang yang paling susah dibangunkan adalah orang yang pura-pura tidur. Mau kamu siram, mau kamu cubit, mau kamu apain, nggak bangun-bangun dia. Ya sama dengan orang bebal ini. Kita udah jawab semua fitnahan dia, semua yang dia katain tentang Islam sudah kita jawab, tapi tetap aja mereka akan fitnah. Kenapa? Karena yang mereka targetkan adalah umat muslim awam, yang dia harap nggak ngerti dan bisa dia kecoh. Ya. Dan sebagai orang yang baik tentunya, saya ya, bukan Sofiatul, saya. Ya, jadi saya sebagai orang yang baik, saya akan menampilkan video kericuhan, perdebatan antara sesama Polikarpus. Jadi bagi Sofiatul, mending Anda urusin internal Anda, mending Anda bereskan dulu agama Anda, yang sampai detik ini masih kebingungan. Ya.
sampai detik ini agama Anda itu belum ngerti, belum tahu siapa Tuhannya. Masih ribut terus. Ributnya sesama terus. Tolonglah Anda perhatikan loh. Domba-domba Anda, jemaat Anda, teman-teman Anda, supaya mereka tuh bisalah sedikit kompak untuk menyerang Islam. Kan Anda pinginnya tuh mereka tuh semua kompak menyerang Islam. Ini kok berantem terus sesama? Kok baku hantam terus sesama? Ini kan memalukan. Ya, memalukan sekali. Jadi bagi teman-teman, ini kita tampilkan supaya bisa menyadarkan teman-teman kita di sebelah. Ya, jangan kerjanya nyerang Islam. Toh internal kalian berantakan. Toh agama kalian juga belum beres, kan begitu. Ya, semoga ini bisa membuka mata teman-teman semua. Itu makanlah Ya, doktrinmu kalian itu. menyesatkan. Kalian di Makanlah gereja, doktrinmu itu. ya di Tritunggal, ya numpang Nggak ada bikin karena apa-apa di gereja kalian tapi Itu Bang tidak Kanjeng. diakui apa yang sudah kau bikin di PGI. gereja? Kurang Pokti, uang tuh, cepat dulu. Ada berapa di Apa situ? yang kau bikin di Pokti. gereja? Apa yang sudah kau Transfer bikin di lewat gereja? saya Itu yang saja kau supaya tanya. saya cari dia. Pokti, ya Ya. kesurupan kalian, ya komal-komal kalian Kesurupan dari sepi. tadi saya 3 Ya. jam di bawah loh di Nggak Jakarta, ada terus orang saya tidak Tritunggal mau masuk ke Tapi komal ketika mau kalian, ya comot, karena mau kalian dia. Sudah tuh. tidak penyesat, ya Sudah kan tidak tidak? penyesat. Kau yang Sudah, penyesat, aduh, masa sudah, dibilang sudah, itu Tuhan Yesus THR itu sudah bukan masuk Allah. itu, Oh, itu bukan aduh. Tritunggal. Kalian tidak penyesat, tapi Ya, kalau sudah. kalian Tritunggal itu mengaku Tuhan Yesus itu tersindrom adalah Allah. Kau tidak mengaku Tuhan Yesus itu Allah. Kau kalau kurang Kanjeng Tritunggal Mari. nggak pernah Kalau kayak gini, masuk ke room kalian, bidat. gimana mau menjangkau jiwa dari yang lain? Kalian ribut sendiri. Udah kalian sana rebutan kalian saling mendatangi, kalian jembah-jembahkan sana. Ya, Apa kami dengar? ya, nasib kita lah. Dari Ini tadi ada dia loh, penyesat di 3 sini, jam saya dibawa, penyesat. dia saja Nggak yang apa-apa meribut. itu. Ibu, Padahal kalau ibu ketika bilang saya penyesat berdebat dengan luruskan dia, gitu saya aja, tanya nggak Tuhan usah. Yesus itu Allah atau Nggak- bukan Hei, tidak. sudah Tapi berulang dia kali Tritunggal. diluruskan, ya. Kalau penyesat Bobang, tetap penyesat. luruskan ya. apa lagi? Berdebat itu Iblis, satu iblis kali. tetap Bukan iblis, diulang-ulang. ya. Tidak ada Pokti, istilah, saya salah. Kanjeng. Menyatakan bukan. kalian, Ini kalau suaminya kalian di Tina PGI datang nggak kita kena diakuin. semua nih bro. Hati-hati bro. Si Tina ini kalau suaminya datang kita hancur semua nih. John Toy, kau mau Jadi dibawalah kau lebih banyak belajar, dibawalah kau dulu lebih banyak belajar. John Toy, Tuhan kau Yesus ngomong katanya nggak pakai bukan data Allah sama bagi dengan si dia, Pokti. woi. Dengar Pokti. itu, dia Kenapa, penyusup. Kenapa Pak? Kenapa suaminya Masa Tuhan Yesus marah-marah bukan saya? ya? Allah. Kan bobang itu. Ya, Woi, kalau itu saya- mengakui Tuhan Yesus kalian itu urus adalah dulu Allah. ke PGI, ke PGI Iya, kau dulu. Tapi Bang, karena Pokti. Katina, politik masalahnya Kalian suamimu itu, suamimu ya, dengan sekarang saya orang nggak ada apa sih, masalah loh. Diamlah kau dulu turun di bawah Ya, nyimak star belajar. syndrome. Sebentar, Kau suruh aja sebentar. hostnya Aduh host, nurunkan. host, bahaya nih Nggak kalau masalah suami- saya nggak penting sama kau, iya, iya. Pokti. Host. Kalau suaminya nggak puas berarti rawan Iya, Yang ini penting di rumah. sini Ya, kau nggak sendiri usah framing perempuan, kau. tidak akan ada yang John berani Toy. melawan kau, Bobang. John Toy. 3 jam di bawah Kau Bobang tadi, tapi Kasih lebih turun pintar satu, lagi Bro. monyet dari kau, ini, John Bro. Toy. Kamu dari Ini mama pertemuanmu. Pak ya kalau ngomong sama mama ini. Masa Ini Tuhan Yesus bukan yang Allah. menonton Bahaya kalian ini. itu Kan banyak. goblok itu. Yang menyaksikan kalian berbicara. Hei, Nama PGI. bapaknya, Hei, nama bapakmu PGI. siapa? Allah, nama Allah, Urus namanya ini, bapaknya ini ada Allah. orang sakit jiwa Bobang, ini. Iya, Bobang. Sakit jiwa. sebentar. Dua diam deh, Belajarlah diam, kau lebih diam. banyak. Kalian dua diam, diam dulu, diam. Kau Pokti, kau cocoknya si Darman kawan kau kenal Diam kawan dulu, kau diam RT dulu. anak. Ayo Diam dulu. kawan Ini kau kau punya kau. model itu kayak Darman. Si Darman. Ngoceh Dan tidak. Darman. Kalau saya tidak ada, Pasangan tidak sejati, naik, kau tidak ada kau. lawan. Diam Bobang, dulu, turunlah kalian kita dua. dua, turunlah. Host, kalau Belajarlah di suaminya bawah, ayo. datang Kenapa? berarti kita rawan. Kenapa? Belajarlah kau di Kasih bawah turun lebih saja. banyak, Kenapa? jangan naik di Bahaya ini. atas. Kau yang turun kau. Saya mau aja Ya, turun. Kenapa bertanya? Bukan, masalahnya begini, Bu Tina, kalau suamimu marah-marah di sini gimana nanti John kita? Toy, muka Ya kau kayak Tuhan. monyet John Toy, kulitmu hitam. Gak usah kau banyak cakap. Iya, nggak apa-apa. Gak selera aku Tapi nengok kalau mukamu itu. ya, tapi kalau suamimu datang saya nggak tahu ya. Lari John dulu. suara Selera aku siapa? tak selera. Apalagi Kak dia Tina, kau Kak Tina, Kak bidat Nona, penyesat. sebentar. Diam dulu, diam dulu. Kita yang menonton ini banyak loh. Artinya kita berbicara di sini sebagai contoh gitu. Kita naik ke sini karena kita memiliki kapasitas otak. Berbicara itu bawa data dan jangan menggunakan emosi. Kepala boleh panas, isi hati harus tetap dingin. Begitu. Itu ya. Oke, izin Iya, bicara, sebentar Bang. kalau ibu stroke di situ siapa yang mau tanggung jawab? Hei, Sabar, John Bang Jonto, Toy, sabar. kau urus istrimu itu udah mau lari, John Toy.
Kenapa pula lari ke istri? Hei, Jontoy, udah Begini Bang makan Juro, nggak dia, diam dulu Jontoy? kau, Tina. Jontoy. Diam dulu kau. Serang pribadi. Begini Bang Guru Jending. Yang kita perdebatkan Gimana, ajaran bukan gimana? pribadi. Gimana? Iya, tadi saya sudah 3 jam, malah dari pagi saya sudah sini turun naik tadi. Nah, saya pantau dari bawah, ya, karena Tina ini kuar-kuar dari tadi. Ya, enggak mau lah laki-laki melawan dia. Sementara Bang Jonto pemahaman JO cuma sendiri. Dari tadi saya sudah tag namanya, turun sudah Tina. Sama kok kayak kau masih bodoh. Tina, kau nyimak saja kok Poki. tidak tahu apa-apa. Tina, nanti giliran Kenapa kakak. Siap ini kakak. Siap ini Tina, kakak. boba. Iya, benar. Nah, dengar Siap ini. Bang Guru. Ah, Karena saya pernah debat dengan dia, saya tanya, Tuhan Yesus itu bagimu siapa? Apakah Allah? Tidak. Siapa nama bapamu? Allah. Katanya namanya bapaknya Allah. Di mana ada pemahaman Tritunggal mengatakan nama bapak itu Allah? Kan bobang, goblok. Jadi hati-hatilah pemahaman Tritunggal. Saya juga Tritunggal, tapi bukan Tuhan Yesus itu bukan, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Tuhan Yesus itu bagi saya adalah Bapa. Jadi itu rasanya tidak salah. Nah, si Tina goblok ini nama bapaknya Allah. Berarti dia penyusup. Berhati-hatilah, jangan sampai yang 2 tahun kemarin tipu-tipu kita ternyata sudah mualaf. Jangan sampai penyusup masuk lagi. Begitu maksud saya. Kalau dia turun, saya turun. Oke, sekarang dari Kak Tina, silakan Kak Tina. Ya. Jadi begini, ya turun dia kan, dan Guru Jending turun dia. Iya, iya. Dia Silakan. hanya menyampaikan ya bahwasanya itu dia jagoan yang ini. Nah, ini tidak perlu kita gapres. Tetapi bagi saya sebenarnya kronologisnya seperti ini. Tadi ada perdebatan antara Oneness ya sama Tritunggal. Nah, Archelius tadi sudah menerangkan secara secara akademis ya, bagaimana sejarahnya ini begini ya. Tetapi sama mereka itu tetap ditolak ya, sama ini Bang Jonto ini ya. Dia membantah lagi Akademis ya, yang dari mana? kan? Akademis Nah, mana? dengar ini, Bentar, tengok. bentar, bentar. Bentar, Aduh, bentar, diam Bang. aja, nggak usah pembenaran dulu. Enggak, Bentar, diam aja kau. Diam dulu. Continue lah. Itu bukan data yang lengkap. Jadi saya Inilah tanya. saya turun aja lah kayak gini. Dari Makanya saya tadi bilang belum ada jawaban. Oneness ini Guru-guru berarti kita kalian berhadapan sudah sama terang. iblis. Ya, Saya masih sama di iblis sini. kita berhadapan. Data yang Ini kami bukti tanya nyata. belum ada jawabannya. Nantilah Itu kau masalahnya. kau jawab Jonto. Jangan dulu dijawab, jangan dulu dijawab. Iya, jadi begitu kan. Mereka Kadang membantah. orang ini orang masih bicara sudah dipotong-potong. Iya. Jadi begini, jadi kan si Jonto ini ya, dia modal otot ya, menekan Archelius ya dan yang lain. Dengan dengan bahasa inilah ini, dan saya melihat dia tidak pakai data. Dia membantah si Archelius yang pakai data dengan mengatakan bantahannya tanpa dia memberikan bukti datanya itu. Nah, ini saya naik ya, itu berulang kali dia melakukan gitu, dan saya menangkap memang dia ini sudah diterangkan yang sebenarnya memang tidak bisa ya melalui jalur akademis. Makanya saya naik, kebetulan saya diundang, tapi saya sudah merasakan itu. Nah, strategi saya untuk orang seperti ini, saya akan melakukan adu mental juga ya, atau dari sisi yang lain. Maka saya berencana melakukan itu dari sisi legitimasi, dari segi organisasi gereja gitu ya, atau sejarah legalitas kita ya beragama di Indonesia ini. Nah, kalau Archelius berdasarkan itu tadi ya, sejarah ya dan Alkitab, saya membawakan dari situ rencana saya ya. Maka saya lihat si Jonto ini terus menekan itu, lalu saya sampaikan datamu mana, begitulah, dengan suara saya juga agak ya mengimbangi si Jonto, karena saya berprinsip strategi untuk orang seperti ini yang ngeyel ya hanya dilakukan seperti itu. Jadi saya pun tidak bodoh Bang Guru ya, saya bisa keras pada saat dimana dan lembut pada saat dimana. Nah, karena orang-orang ini bukan hanya pada hari ini, hari-hari sebelumnya tidak bisa disampaikan, dan saya menilai si Jonto sudah pakai otot ya seperti itu, maka saya nyerang juga pakai mental. Nah, itulah dia. Nah, setelah itu si Poki naik ya, si Poki juga bukan bodoh, dia juga menyerang saya dengan mental. Dia berteriak-teriak tiba-tiba ya, memotong pembicaraan kami gitu.
ya. Nah, itu dia jalannya. Jadi saya sambung, ya nggak apa-apa, mohon maaf terjadi misalnya apa namanya, sesuatu yang yang sedikit kacau, tetapi saya beranggapan kalau tidak dilakukan seperti ini, mungkin orang tidak tahu gitu, dan kita bisa introspeksi walaupun resikonya besar, dan seperti itu. Gitu kalau menurut saya ya. Kalau artinya gini, Guru Sending ya. Kalau memang kita berbeda, ya itu, atau berdebat, pakailah debat sesuai aturan ya, pakai data gitu. Ya, jangan berbohong, jujur ya. Jangan berbohong, jangan memaksakan. Kayak tadi si Poki ini, dibilangnya mengatakan, misalnya saya mengatakan nama Allah itu Allah, ya itu pendapat saya. Kok dia bilang itu macam mana itu seperti itu? Nah, dari situ saja saya melihat mereka ini tidak memiliki intelijensi. Jangan terlalu banyak kayak kau merepeti lagi. Aduh, Cukup dengar, gantian Poki. lah. Aja Dulu dari tadi. berbicara. Kau. Satu-satu Terlalu dulu. lama. Saya di sini. Tunggu dulu. Saya berbicara berdasarkan legasi yang saya miliki. Jadi nanti saya terlalu tanggapi. lama, Bang. Enggak, Oke. ya terlalu lama lah. Lakinya. Enggak ada. Oke. Cukup. Sudah Begini jelas-jelas Guru Sending kau ya. bilang nama Bapak itu Beginilah. Allah. Kau Beginilah. SSY. Siapa Tuhan Yesus itu Sudah. bukan Allah, kau bilang, oi. Sudahlah. Sampai sekarang nama Allah itu kita tidak tahu. Itu hakikat itu, Poki. Makanya sekolah kau, ya. Oke, teman-teman. Abang-abangku yang Tritunggal, siapakah nama Bapak itu? Coba jelaskan ke dia. Oke, jadi kalau kalian berbicara tentang konsep ketuhanan yang dibawa, artinya konseptual, kalian tidak bermasalah. Saya pikir tak masalah mau konsep ketuhanan yang mana kau pakai, selagi tidak meniadakan dogma kekristenan. Beginilah Bang, perbaiki dulu. Benarkan nama Bapak itu Allah, itu aja lah. Tidak usah konsep, karena konsep sini. Saya itu tidak naik, itu untuk dia saja khusus. Dari tadi saya 3 jam di bawah loh. Tidak naik, tidak ini, tidak mau. Karena saya tahu otak saya belum sampai kepada sejarah-sejarah. Tapi perempuan satu ini, saya kejar dia karena pemahamannya, tapi sok ngotot di atas ini. Iya. Bilangannya masih bobang, dodong, bodoh begitu. Tapi sok ke atas. Nah, di mana pernah nama Bapak itu Allah? Kristen mana? Itu saja pertegas dulu, Bang. Iya. Makanya jangan dipotong dulu. Tidak usah konsep sana, konsep sini. Apakah benar nama Bapak itu Allah? Ya kalau mau Anda menyinggung tentang Tritunggal, artinya Anda membawa konsep Karena dia ketuhanan. bawa pemahaman Tritunggalnya. Nah, Waktu debat dengan saya. Intinya di situ, Enggak. Bang. maksud saya Kak Nona, Anda jangan eksklusif. Saya berbicara tidak pernah memotong ketika Anda berbicara. Begitu. Jadi kita itu menjadi berbicara pun ada poinnya. Mau you oneness, mau you JO, mau you Tritunggal, selagi tidak meniadakan dogma atau kekristenan, saya pikir kau masih layak disebut Kristen. Tetapi kalau kau membidatkan suatu konsep ketuhanan, disitulah gagal kekristenan, maka saya sebut sebagai antikris. Begitu. Ketika kau mengkhianati historikal dari Yesus Kristus itu sendiri, kau bukan Kristen. Atau enggak saya tanya, ada enggak di sini paham tentang dogma kekristenan? Saya pikir tidak. Bahkan pendeta sekalipun itu tidak akan paham dogmanya. Via Dolorosa, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christos. Itu dogmanya. Tetapi kalau konsep ketuhanan silakan selagi tidak meniadakan kemanusiaan dan ketuhanan dari Yesus Kristus. Di situ poinnya. Kalau Yudas Ismail Yesus adalah pencipta, ya. Ketika dia masih menjadi miltah. Miltah ex creatio Allahatu creatio Allah la miltah. Ya memang betul. Firman itulah yang menciptakan segalanya. Itu bahasa Aramaik. Lantas apa yang salah? Allah bekerja tidak langsung dengan diri sendiri, melainkan dengan firman-Nya. Pahami Genesis 1 ayat 2. Allah berfirman maka terang itu jadi. Sementara benda-benda penerang itu hari keempat. Disitulah Yesus HaMasyiah itu ada di dalam Genesis. Lantas apa yang mau diperdebatkan? Yang seharusnya yang terpenting itu bukan ini poinnya. Ini Marsion ketika dia meniadakan historikal dan sejarah dari Yesus Kristus ketika dia masih berupa miltah. Kalian masih sibuk berdebat tentang ini. Itu masalah konseptual. Konseptual itu harus
berpikir dengan kritis, bijaksana, kajian ilmu hikmat kebijaksanaan yang dikaruniai oleh namanya Roh Qudus. Saya pikir begitu. Jadi pahami dulu konteksnya baru berbicara, baru langsung ke substansinya. Ini memaki-maki suami. Emang apa salah suami mereka? Apa salah istriku? Istriku lagi nyuci kain. Begitu. Silakan. Tadi kan sebenarnya sudah clear ya seperti itu. Tetapi kalau ada satu yang tidak paham atau memaksakan isi kepalanya kepada kemauan dia, isi Alkitab itu kepada mana? Nah, ini masalahnya Bang Guru ya. Nah, itu tergantung. Tapi kalau dua-duanya mengerti ya, paham ya, tidak ada masalah. Tetapi yang satu tidak memaksakan ya, atau bahasa umumnya saya bilang aja lah ya, mengakui perbedaan, selesai, nggak ada percekcokan. Tetapi kenapa bisa terjadi ini ya, kekacauan? Karena ada yang memaksakan sesuai dengan isi kepalanya, bahkan ngotot ya, bilang inilah gitu. Nah itu makanya saya bilang tadi ya, kita itu pakailah dengan aturan atau pakai kesepakatan dulu gitu ya. Patuh kepada aturan main gitu ya. Jangan main potong-potong ya. Semua orang tahu tadi siapa yang memotong-motong dan tidak memperdulikan ya. Tidak memperdulikan peringatan dari temannya supaya jangan motong. Sudah sepakat tadi. Siapa berapa menit, tapi dipotong-potong dengan arogannya. Nah, yang tidak setia ya, yang memberontak kepada aturan siapa? Semua bisa menyaksikan tadi. Apalagi kalau kita memberontak kepada aturan Alkitab, itu berbahaya. Sedangkan aturan main sehari-hari aja kita sudah memberontak ya, tidak setia, tidak taat ya, arogan, memaksakan ya. Tadi kami bicara satu orang, sudah dipotong-potong sama dia lagi. Nah, itu namanya apa? Pemberontak aturan ya. Apalagi Alkitab ya. Bisa saja lah kita memberontak. Sedangkan hal-hal kecil aja ya, kita tidak setia kepada aturan, ya. Nah, ini mental-mental atau moral yang seperti inilah yang harus ada, ya, sama orang Sudah Kristen. cukup terlalu lama. Turunlah Ya, kita dua, ayo. udah. Turun, Kalau yang pintar ngerti. Turunlah, masih bobang kau tuh. Ayo turunlah, turun. Turunlah. Pemberontak. Kau itu sama dengan aku, harus banyak belajar di bawah. Nanti siap kau sampai kasus memberontak Mak Lintung ya, terulang, kau menyamar. pecah lagi Di mana kalian. nama Bapak itu Memberontak Allah. Turunlah, sendiri. turun. Tengok, Banyak belajar dulu lah. Jendem. Saya belum bicara ngomong, dia udah langsung bilang turun kan. Tadi kasusnya ini. itu Inilah Tritunggal, moral pemahaman para Tuhan Yesus itu bidat bukan Bapak, ya. ada 7 orang di Bidat penyesat, atas. inilah, Bang sedangkan Jonto sendiri aturan yang satu, aja, dia JO. tidak setia. Aturan main. Tadi itu kau sudah debat. terlalu lama bicara, saya potong. Sebentar. Dengar. Jadi kata Allah Tadi itu di adalah atas itu, sabar bang Guru. Iya. Tadi di atas itu Bang Jonto sendiri yang JO, 7 lainnya itu Tritunggal yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Bapa. Wajar dong dipotong, cuma 1 orang kok. Superman Nah, limbat perempuan tadi satu ini kawannya, jangan kamu nyambung-nyambung. bohong. Tidak tahu apa-apa Superman tentang limbat kita, kawannya nyambung. dua Apalagi tadi. ini sejarah. Lebih baik kayak saya di bawah. Tidak pernah nyimak. arogan, ya. Iya, sebentar. Ini Doni Juan, Ya, ini izin Doni lah, teman-teman. Juan. Ya, sebentar. Ini Doni Izin Juan. teman-teman Kristen- turun ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Host. God bless you semua. Sehat selalu. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi kita tampilkan ini dengan tujuan supaya menjadi cermin. Menjadi cermin bagi orang-orang di sebelah. Jangan sibuk membahas agama orang. Jangan sibuk menjelek-jelekkan agama orang. Padahal agama kalian sendiri juga masih carut-marut, masih penuh dengan kebingungan. Dan ini bukan saya ngomong. Kita bukan channel Polikardus yang fitnah, yang ngomong tanpa data. Kita tampilkan. Kalau kalian bilang, oh itu nggak benar, itu kan karangan kamu, silakan cek sama orangnya. Ini benaran Kristen atau kita karang-karang? Karena menurut saya, teman-teman ya, terutama yang nonton debat, nonton diskusi cukup lama, dari kalangan sebelah, kalian tahulah reputasi orang-orang ini, dan memang mereka Kristen. Ya, mereka Kristen tulen. Karena saya tahu, ujung-ujungnya ya, ada Kristen yang bermasalah, tetap difitnahnya Islam. Contoh Lina Wijaya.
Lina Wijaya bermasalah, tiba-tiba difitnah apa? Oh, itu suruhan Bang Zuma. Itu si Zuma yang nyusupkan dia. Ini kan ngaco gitu. Dia buat konten dari zaman dulu, live dari zaman dulu, bahas Yesus, memuji Yesus. Tiba-tiba dituduh Islam yang menyusupkan. Ini ngeri mereka nih teman-teman. Semua bisa mereka fitnah. Karena memang fitnah itu adalah jurus pemungkas Polikardos. Demi kemuliaannya, segala cara mereka lakukan. Demi kemuliaan ajaran mereka. Ya, mereka akan menghalalkan segalanya. Memang ngeri teman-teman ya. Saya katakan ngeri. Jadi semoga teman-teman tersadarkan. Dan semoga dengan video ini kalian waras. Ya, itu paling penting. Waras dulu. Pakai akal kalian. Semoga kalian bisa sadar. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.